Benarkah nama Nabi Muhammad ada dalam Alkitab? Pendeta Esra Soru membaca teks Ibrani, Waqomah Madim, tapi tetap menyangkal. Nama yang mulia ini justru dihilangkan dalam terjemahan. Kenapa bisa begitu? Saksikan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kajian kita kali ini adalah Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ternyata untuk Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, kembali lagi Pendeta Esra Soru dengan ciri khasnya menyangkal nubuat kenabian Muhammad SAW dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Saksikan pernyataannya. Nah, mari kita simak Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Ya? Kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Kemudian pemirsa, Pak Esra Soru membaca teks bahasa Ibraninya. Waqomah Madim. Pak Esra, Kidung Agung pasal 5 ayat 10-16 adalah deskripsi seseorang. Itu jelas. Ketika deskripsi ini dijelaskan dari ayat 10-15, akhirnya pribadi tersebut disimpulkan di ayat 16. Ternyata namanya disebut dalam bahasa Inggris, He is Muhammad, Fikulo Muhammadim. Dia adalah Muhammad yang mulia. Dalam bahasa Ibrani disebut siapa Pak Esra? Waqomah Madim. Apa? Waqomah Madim. Waduh, kok aneh Pak Esra. Coba kita sama-sama dengarkan nama ini diucapkan oleh ulama Yahudi. Vekhullo Muhammadim. Pak Esra ini kelihatannya seperti memutar-mutar lidah dalam membaca kitab Perjanjian Lama. Pemirsa, ternyata orang ini namanya Muhammad. Nama yang mulia dan agung ini kemudian berusaha dilenyapkan oleh gereja, baik dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan cara diterjemahkan. Dan benar, nama Nabi Muhammad SAW pun lenyap bak di dalam bumi. Pemirsa, apa yang terjadi ketika nama? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita dengarkan pernyataan pakar Alkitab, para pakar Alkitab, Michael Bigan, Richard Leigh, dan Henry Lincoln dalam buku mereka The Messianic Legacy di halaman 50. Apa kata mereka? All through the century, theologian and biblical scholar have been plagued by the problem of translation or mistranslation. By the time a name, a word, a phrase, a sentence, a statement have passed from spoken Hebrew or Aramaic to written Greek, to written Latin, and then to one or another modern language, it has often become utterly divorced from its original meaning. Beratus-ratus tahun, para agamawan dan ilmuwan Alkitab terkendala oleh problem salah terjemah. Sejak saat itu, suatu nama, suatu kata, suatu ungkapan, suatu kalimat, suatu pernyataan telah diterjemahkan dari ucapan Ibrani atau Aramaik ke tulisan Yunani, ke tulisan Latin, atau ke salah satu bahasa modern lainnya. Nah, sering terjadi nama yang diterjemahkan ini sudah bercerai dari makna aslinya, seperti apa yang dilakukan oleh Pendeta Esra Soru. Andai kata Lembaga Alkitab Indonesia membiarkan nama Muhammad dalam teks Kidung Agung pasal 5 ayat 16 dan tidak menerjemahkannya menjadi menarik, maka gereja dan para penginjil harus siap menjelaskan kepada umat
siapa sesungguhnya yang bernama Muhammad dalam ayat tersebut. Dengan deskripsi yang detail dari dari ayat 10 sampai 15. Pemirsa, kecurangan para penerjemah teks Alkitab dengan menerjemahkan nama orang dimaksud untuk menghilangkan bukti-bukti yang dapat mengancam keimanan mereka.